بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru cintai, hari ini kita akan belajar tentang perilaku Rasulullah SAW pada masa remaja. Minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah remaja Rasulullah SAW. Anak-anakku semuanya, Rasulullah SAW semenjak beliau remaja sudah terlihat tanda-tanda kenabiannya, di mana Rasulullah ketika remaja beliau sudah diajarkan bagaimana menggembala kambing. Menggembala kambing ini ada pendidikan yang dapat dipetik oleh Rasulullah, yaitu apa, Nana? Yaitu menjadi seorang pemimpin. Anak-anak bisa bayangkan, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Nah, Rasulullah dididik oleh kakeknya dan pamannya agar bisa menjadi pemimpin, yaitu dengan cara menggembala kambing. Bayangkan hewan yang tidak memiliki akal seperti manusia, tetapi hewan hanya punya insting. Nah, dengan insting ini Rasulullah bisa mempelajari hewan harus seperti apa digembala dan seterusnya. Setelah itu Rasulullah belajar juga menjadi pedagang. Beliau diajarkan juga bagaimana berdagang yang baik sesuai dengan syariat Islam, di mana Rasulullah juga ketika itu dipercaya membawakan dagangan tetangganya, yang terutama adalah dagangan Khadijah. Beliau sangat dipercaya karena beliau berdagang dengan kejujurannya. Beliau tidak pernah menutup-nutupi kalau dagangannya itu bagus atau jelek. Beliau jujur mengatakan apa adanya dari dagangan tersebut. Kemudian anak-anak, Rasulullah SAW itu juga sudah mendapatkan gelar yang kita sebut dengan gelar Al-Amin. Al-Amin yaitu orang yang dapat dipercaya. Dipercaya karena kejujurannya, karena amanahnya. Rasulullah SAW setiap berdagang selalu habis dan selalu membawa keuntungan, sehingga membuat Khadijah sangat tertarik dengan perilakunya. Rasulullah yang sangat jujur, bahkan sampai-sampai gelar Al-Amin itu bukan Rasulullah yang meminta, tetapi yang memberi gelar adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat itu adalah suku Quraisy. Yang berikutnya anak-anak, ketika masa remaja, Rasulullah juga pernah mengikuti sebuah peperangan yang bernama Perang Fijar. Perang Fijar ini terjadi pada kalau tanggalnya tidak ditentukan, tetapi di bulan yang diharamkan untuk berperang, saat bulan Ramadan. Perang Fijar selama 4 tahun terjadi, di mana peperangan ini adalah peperangan antara suku Quraisy bersama Kinanah dengan suku Qais. Rasulullah ikut berperang dalam perang Fijar ini, menyiapkan senjata-senjatanya yang dipersiapkan oleh pamannya sendiri. Kemudian anak-anak, perang Fijar ini berakhir selama kurang lebih 4 tahun. Selesai dan akhirnya membawa kemenangan. Yang berikutnya anak-anak, dari kisah Rasulullah SAW pada masa remaja ini, akhirnya kita dapat mengambil teladan
yang bisa kita petik dari sejarah Rasulullah. Yang pertama adalah tentang ketabahannya. Kenapa kok ketabahannya, Nana? Karena Rasulullah SAW semenjak kecil, bahkan di dalam kandungan, sudah meninggal oleh ayahnya. Kemudian ketika Rasulullah berusia 8 tahun, ibunya juga meninggal. Sehingga beliau menjadi anak yang yatim piatu, diasuh oleh kakek dan pamannya. Itulah ketabahan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah yang dapat kita teladani adalah kejujurannya, Nana. Kejujuran Rasulullah sangat dikagumi oleh orang-orang Islam maupun orang-orang kafir saat itu. Yang ketiga yang dapat kita teladani adalah kegigihannya. Rasulullah sangat gigih. Beliau pantang menyerah. Apapun yang terjadi, beliau lakukan dan beliau hadapi. Demikian anak-anak, kisah dari masa remaja Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.